Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Fauzi Ahmad dengan NIM 2203024. Di sini saya akan menganalisis sebuah audio. Ya, audio sebuah adegan dalam film. Adegan dalam film yang akan dibahas yaitu dari film berjudul Ranah Tiga Warna yang disutradari oleh Guntur Suharyanto. Nah, adegan dari film Ranah Tiga Warna ini saya akan mengambil adegan saat ketika Alif sedang menunggu hasil pengumuman tes pertukaran pelajar yang ia ikuti. Berikut cuplikannya. Nah, dapat kita lihat dari adegan yang tadi ya, itu kita akan deskripsikan audionya dulu ya. Audio yang dominan itu audio backsoundnya atau instrumennya. Yang agak dominan itu suara dari kertas yang diambil. Habis itu suara yang tidak dominan itu suara dari kasur. Deskripsi itu kita dapat menganalisis yaitu dari backsoundnya. Backsoundnya itu backsound melodi pelan yang dapat menggambarkan dari isi hati tokoh Alif itu, yaitu dia sedang sedih karena tidak mendapatkan pengumuman dari hasil itu. Habis itu yang agak dominan yaitu kertas. Kertas tersebut adalah kertas dari pengumuman dari pertukaran pelajar tersebut. Nah, suara kertas itu diambil dan ia remas. Nah, keramasan dari kertas itu, suara kertas menunjukkan bahwa si Alif ini benar-benar kesal. Dia udah berusaha tapi dia kok tidak dapat panggilan gitu. Yang kurang dominan. Nah, yang kurang dominan itu yaitu saat si Alif itu duduk, itu kan ada gesekan tuh. Nah, itu gesekannya tidak terlalu terdengar, menunjukkan bahwa si Alif itu sedih dan kesalnya cuma diam doang. Jadi dia kesalnya si Alif itu semua dikeluarin ke remasan kertas itu. Dia kesal gitu, cuma diem gitu, dan cuma kesal di dalam tempat aja gitu. Nah, suasana ini menunjukkan bahwa si Alif itu lagi kecewa karena tidak dapat panggilan. Nah, kita lanjut ke adegan selanjutnya ya. Gitu, Cek. Iya. Liv. Bentar, Cek. Liv. Tadi teh ada yang telepon kamu. Mau apa gitu. Tapi ibu pikir kamu tuh sudah pergi makan siang. Yang telepon siapa, Bu? Dari panitia naon gitu. Lupa, tapi dia mau telepon lagi. Ya. Saya juga lagi tunggu telepon itu. Oh, nanti ya tuh, saya lagi terima telepon. Nah, itu cuma sedikit ya. Kalau itu nanti itu dari backsound yang sebelumnya dominan di awal, yang sebelum ini itu waktu adegan ini langsung turun, langsung kayak levelnya itu kecil gitu. Nah, di sini yang awalnya sebelumnya itu dominan, di sini langsung tidak dominan, hampir tidak ada suara backsound di sini. Yang dari adegan tadi itu suara yang dominan adalah suara dialog dari tokoh, itu adalah suara yang dominan. Nah, untuk suara yang agak dominan itu suara dari detik jam itu, sama suara lantai. Kalau suara yang kurang dominan itu suara yang dari luar, orang yang jalan dari luar, ada lalu lalang gitu, itu kurang dominan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang dominan itu adalah dialog. Jadi dari dialog itu ada pesannya dari dialognya itu. Jadi dialog itu dominan. Nah, suara detik jam itu akan mengantarkan ke adegan selanjutnya.
yaitu si Alif ini menunggu telepon itu. Suara langkah itu juga menunjukkan bahwa lantai itu lantai bukan lantai kayu, lantai besi, bukan, nanti lantai tanah gitu, bukan tanah sih, batu itulah. Itu menunjukkan bahwa rumah itu di lokasi ini rumah yang udah berlantai kayak keramik lah kemungkinan. Suara yang kurang dominan itu ada orang lewat, itu kaki orang lewat, itu nunjukin bahwa itu ada orang lewat gitu di luar. Dari adegan ini nunjukin bahwa si ibu kosnya mau ngasih info ke si Alif bahwa ada telepon gitu. Ini nyangkut ke nanti si Alifnya nunggu si ibu dengan detik jam itu, dan nunjukin bahwa suasana di luar kos itu sedang ada orang lalang gitulah. Kita next dulu ya. Telepon itu. Oh nanti ya tuh, saya lagi terima telepon. Kumaja? Iya, tadi si Sinta, istri keduanya Kang Panji. Dia teh mau jadi biduan, nyaingin Nika Ardila, tapi dia teh arahnya teh ke dangdut. Dangdut gerobak dorong, merdu tidak berisik iya. Sebentar atuh, kan sedang pakai telepon ya. Cek, kemarin teh kan arisan di rumahnya Amel. Tahu tidak Amel teh beli apa? Dateng, kulkas 2 pintu. Kulkasnya teh 2 pintu. Kan rumahnya 1 pintu, repot masukinnya dulu. Kita teh kan nunggu. Desuk-desukan. Ini teh kulkas mau taruh di mana? Ya, udah gitu tuh, udah kita liatin aja. Colokin 5 menit mati. Nggak jeprek. Ya kumaha? Ibu. Tidak kuat atuh listriknya. Tunggu atuh apa sih? Kalau saya mah tidak perlulah kulkas 2 pintu, 1 pintu saja yang penting isi. Ada melon, ada puding, ada steak. Si Amel kulkasnya 2 pintu, isinya kuaci doang. Kenyang tidak, jontor ya. Cek, ini anak kos mau telepon pacarnya, ya nanti telepon lagi ya. Ya tapi yang Cek, nanti ini sudah kebelet orangnya ya. Yuk, assalamualaikum. 5 menit. Iya, makasih Bu. Tulisannya lihat. Iya. Lima menit aja, ingat itu ada tulisannya. Iya. Belum ditelepon. Iya, halo? Iya benar, saya Ali Fikri. Iya? Iya? Iya benar. Alhamdulillah ya Allah. Iya baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu, alhamdulillah Bu. Saya lolos, saya jadi berangkat. Lolos apa? Ini program pertukaran pemuda Indonesia Kanada. Wah, ke Kanada. Selamat, Li. Atuh. Bener kok. Saya cium tangan aja. Bu, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih udah doain saya Bu. Selamat ya, Li. Iya, saya kira saya nggak berangkat Bu. Selamat, Li. Ya, Bu. Jangan lupa oleh-olehnya. Nah, dari situ tadi mulai muncul lagi suara background. Nah, suara background itu awalnya tidak dominan, lama-kelamaan akan dominan. Di scene itu background detik jamnya itu mulai agak apa itu gede, tapi tetap suara backsoundnya itu yang mendominasi, nunjukin bahwa si Alif ini sedang menunggu sebuah misteri yang akan terjadi. Itu dibawakan oleh backsoundnya itu dari kecil ke atas gitu. Itu yang dominan tuh backsound suara instrumen. Nah, suara yang agak dominan itu ada suara kertas sama suara detik jam. Kalau diperhatiin lagi, kertasnya itu kedengeran. Jadi itu nunjukin bahwa akan ada misteri nih yang dari kertas itu, sesuatu yang mungkin bisa jadi ada informasi dia keterima gitu. Nah, jamnya itu nunjukin bahwa si Alif ini benar-benar nunggu informasi tersebut, kayak apa ini gitu. Si Alif itu nunjukin bahwa dia sedang menunggu informasi yang belum jelas. Waktu di yang terakhir itu suara dari backsound tuh bener-bener
tinggi banget, suara backsound seperti bangga gitu, suara bangga. Nah, suara dialognya itu tiba-tiba menjadi nggak dominan. Yang awalnya waktu di si Alif itu mengangkat telepon itu masih dominan karena ya didukung oleh backsound yang misteri itu. Nah, waktu dialog itu backsound misteri itu langsung turun. Waktu dialog yang angkat telepon itu si suara dialog itu jadi dominan dan backsound ke agak dominan. Waktu adegan si Alif keterima itu suara backsound tiba-tiba dominan naik ke atas gitu. Itu nunjukin bahwa ada sesuatu yang jadi kebanggaan Alif. Suara dialog dari Alif itu nggak dominan di sini. Suara dari kertasnya itu juga di sini kurang dominan, tidak seperti yang sebelumnya gitu. Jadi nunjukin bahwa sesuatu yang misteri di kertas itu udah terbukti. Jadi nggak dominan, yang agak dominan itu yang tidak dominan kertas. Yang agak dominan itu suara dialognya. Dominan gede itu si backsoundnya gede. Nunjukin bahwa si tokoh ini bener-bener, si Alif ini bener bangga gitu, dia keterima. Dari sini ternyata sebuah audio itu penting. Sebenarnya audio sama visual itu sama-sama penting, tapi kebanyakan orang itu mentingin visual dan audio itu jarang diperhatiin. And stay tuned and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.